Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genisa Nur Zahira dengan akhiran NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengurus jenazah muslim, yang dimulai dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, tugas agama semester 2. Nah, yang pertama itu ada memandikan jenazah. Nah, jenazah yang kita mandikan harus memiliki bagian tubuh yang lengkap, tidak mati syahid, dan juga muslim, bagian dari keluarga kita atau kita dengan dia tuh mahram gitu, seperti perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, atau kerabat-kerabat yang muhrim. Lanjut, selanjutnya ada proses pemandian jenazah. Nah, yang pertama kita harus meletakkan jenazah pada bagian tempat yang telah disediakan. Nah, tempat tersebut harus tertutup bagian atas, samping, dan tidak boleh dilihat oleh keramaian nanti, agar mayat tidak berdosa, agar aurat mayat tidak terumbar. Lalu setelah itu, apabila sangat bagus apabila mayat itu dipangku. Selanjutnya yaitu kita cara yang kedua, kita harus menyediakan alat-alatnya untuk memandikan jenazah, seperti air mutlak atau air suci yang tidak berbau, tidak kotor, dan tidak berwarna. Setelah itu ada air sabun, setelah itu baru air mawar atau air daun bidara. Selanjutnya proses memandikannya, kita harus membersihkan bagian kubur dan dubur dengan membaca niat, yaitu nawaitul istinja'i lihaza maitati fardholillahi ta'ala. Nah, itu untuk mayat perempuan. Jika untuk mayat laki-laki, nawaitu istinja'i lihazal maiti fardholillahi ta'ala, itu untuk mengistinjakan mayat laki-laki. Nah, sebaiknya mengistinjakannya menggunakan sarung tangan atau kain, atau tidak langsung berkontak fisik dengan bagian kubur dan duburnya. Nah, apabila bagian kubur dan duburnya masih keluar atau tidak bersih, sebaiknya disumbat menggunakan kapas. Selanjutnya proses istinja harus sempurna, yakni sampai bersih. Dan jika ingin mengetahui bersih atau tidaknya, maka harus dirasa-rasakan lagi dan dirasakan agar sehingga bagian kubur dan dubur itu sudah tidak licin lagi. Nah, yang mengistinjakan berdoa, Allahumma toharu qalbahu atau qalbaha minan nifaki hasanaha firjaha minal fawahis. Nah, setelah melakukan istinja, sarung tangan yang dipakai harus dilepaskan dan diganti lagi menggunakan sarung tangan yang baru. Nah, selanjutnya yang memandikan membersihkan gigi, menggosok gigi, dan mencongkel-congkel agar tidak ada kotoran lain yang masuk. Nah, selanjutnya di bawah ketiaknya
seluk beluk lipatan-lipatan badannya, kuku-kukunya harus dibersihkan, kemudian dibasuh seluruh badannya dengan air sabun. Nah, setelah itu disiram seluruh badannya dan sampai bersih dan benar-benar sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, selanjutnya kita disarankan untuk mewudukan orang yang mewudukan mayit itu. Nah, yang mewudukan itu adalah orang yang memandikannya dengan membacakan niat nawaitul wudu'a lihazil maiti, atau maitati untuk perempuan, maiti untuk laki-laki, sunnatan lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai wudhu, kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha wa ja'alni wa iyyahu wa iyyaha minal mutatayyibina wa ja'alni wa iyyahu wa iyyaha min ibadikas sholihin. Nah, setelah membaca pada setiap membasuh anggota wudhu sebaiknya dibacakan doa-doa wudhu. Nah, setelah kita selesai mewudukan, maka orang yang memandikan membaca niat sebagai berikut: nawaitul ghusla lihadzal maiti atau maitati fardholillahi ta'ala. Nah, setelah itu dibasuh kepala, cara kita berwudu biasa, di muka dan jenggotnya dengan air agar tidak ada lagi air suci bagi yang menyucikan. Nah, setelah itu disiram sebelah kanan mayit dari dari leher sampai tumitnya dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah, setelah itu disiram sebelah kanan dari leher sampai tumit. Habis itu sebelah kiri seperti di atas dan begitu selanjutnya. Nah, setelah itu kita siram dengan air suci yang lagi mensucikan. Nah, lalu habis disiram dari leher sampai sini, kita akan membalikkan jenazahnya dan membaca ghufra innaka ya illallah ya rabbana wa ilaikal masir. Habis itu sebelah kiri bagian belakang kita membaca ghufru innaka ya rahmana ya rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian mayat ditelentangkan, lalu kita siram dari kepalanya sampai ke kaki dan membaca ghufra innaka ya rahimu ya rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kemudian kita membaca doa Nah, setelah itu kita membaca doa Allahumma waj'alni wa iyyahu wa iyyaha waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni minal ibadikas sholihin. Nah, setelah berdoa kita periksa kembali lebih teliti bagian mana saja yang masih mengeluarkan kotoran. Nah, kita harus memeriksa itu dari dubur dan kuburnya dan memeriksa kembali agar mayat tersebut tidak najis lagi. Nah, kemudian setelah memeriksa mayat akan ditutup kembali menggunakan kain yang sudah disediakan. Kain yang memandikan tadi harus
harus dicopot dari badan jenazah dengan menggunting pakaian. Nah, setelah itu aurat mayat tidak boleh terbuka sedikit pun. Setelah itu, pindahkan mayat ke tempat lain dan dengan dituliskan di keningnya, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu